Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar materi matriks. Materi matriks akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah. Video ini adalah video bagian pertama. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita bahas nanti, supaya pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep matriks, notasi, dan unsur-unsurnya. Yang kedua, mampu membedakan jenis-jenis matriks. Yang ketiga, mampu menentukan unsur-unsur kesamaan dua matriks. Adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian matriks, notasi, dan unsur-unsurnya, kemudian jenis-jenis matriks, dan yang terakhir kesamaan dua matriks. Sebelum kita membahas materi, kalian pasti bertanya, siapa sih pencetus konsep matriks pertama kali? Nah, beliau adalah Arthur Cayley, pencetus konsep matriks pertama kali bersama rekannya matematikawan James Josephs pada tahun 1859 di Inggris dalam sebuah studi sistem persamaan linear dan transformasi linear. Selain matriks, beliau ini juga memberikan banyak sumbangsih dalam bidang matematika. Di antaranya kontribusi dalam teori aljabar mengenai kurva dan permukaan, teori grup, aljabar linear, kombinatori, dan persamaan eliptis. Sekarang kita masuk ke pengertian matriks. Ada yang tahu apa itu matriks? Ya, betul. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, matriks itu seperti ini ya teman-teman. Jadi, di dalamnya ini ada sekumpulan bilangan atau simbol dan juga ekspresi yang disusun persegi panjang atau bisa juga persegi. Kemudian matriks ini dibatasi oleh tanda kurung seperti ini ya teman-teman. Tanda kurungnya bisa tanda kurung seperti ini atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contoh pada berikut ini. Nah, bilangan atau simbol atau ekspresi yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen atau elemen matriks atau juga bisa disebut dengan entry. Seperti pada pengertian bahwa matriks itu disusun menurut baris dan kolom. Yang disebut dengan baris yaitu elemen yang disusun horizontal atau yang datar. Sementara yang disebut dengan kolom yaitu yang vertikal atau yang disusun tegak. Kemudian notasi matriks. Notasi matriks biasa disimbolkan dengan huruf kapital dan untuk elemen-elemennya biasa disimbolkan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi A besar disebut matriks dan AIJ berarti elemen IJ. Sebagai contoh, diketahui matriks A sebagai berikut. Elemen pada baris kedua kolom ketiga sama dengan A23. Dibaca satu-satu ya teman-teman. Bukan A23, tetapi A23. Sama dengan, ya benar, 1. Kemudian elemen pada baris ketiga kolom ke-1 atau A31 sama dengan, benar, 2. Sekarang kita ke ordo matriks.
Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Sebagai contoh, matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi, ordo dari matriks A adalah 2 kali 3. Atau bisa ditulis dengan A besar, kemudian 2 dikali 3. Contoh lagi, berapa ordo dari matriks B ini? Iya, benar. 3 kali 1. Kenapa? Karena matriks B ini terdapat 3 baris dan 1 kolom. Sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom, dan yang kedua, nanti kita pelajari matriks berdasarkan polanya. Kita pelajari dulu yang pertama, yaitu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari hanya 1 baris. Jadi kolomnya bisa berapapun, tapi barisnya hanya ada 1. Sebagai contoh, matriks A ini merupakan matriks baris. Mengapa? Karena matriks A terdiri dari hanya 1 baris. Contoh yang kedua, matriks B ini juga termasuk ke dalam matriks baris karena terdapat 1 baris. Yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom itu sebaliknya. Jadi matriks kolom itu hanya terdiri dari 1 kolom. Sebagai contoh, matriks A ini termasuk ke dalam matriks kolom karena terdapat 1 kolom. Kemudian contoh dari matriks B. Matriks B ini juga termasuk matriks kolom karena terdapat 1 kolom. Sekarang matriks persegi panjang, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh, matriks A ini selain seperti berbentuk persegi panjang, namun matriks A ini memiliki ordo yaitu 2 kali 3. Kemudian matriks B juga termasuk matriks persegi panjang yang memiliki ordo 3 kali 2. Kemudian matriks yang keempat, matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sebagai contoh, matriks A ini memiliki ordo yang sama, yaitu 3 dikali 3. Kemudian, matriks B juga memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Makanya disebut dengan matriks persegi. Pada matriks persegi ini, ada yang disebut dengan diagonal utama, yaitu yang bertanda merah. Sedangkan yang bertanda hijau merupakan diagonal sekunder atau diagonal samping. Nah, jika elemen-elemen dari diagonal utama ini dijumlahkan, maka hasil penjumlahannya disebut dengan trace. Sekarang kita pelajari jenis matriks yang kedua, yaitu berdasarkan pola elemennya. Yang pertama, ada yang disebut dengan matriks nol, yaitu disimbolkan dengan huruf O besar. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi, kita tidak melihat berapapun ordonya, asalkan elemen-elemennya bernilai 0 semua. Kemudian, matriks diagonal disimbolkan dengan huruf D besar. Matriks diagonal adalah yang diagonal utamanya tidak semua 0, tetapi elemen lainnya 0. Sebagai contoh seperti berikut. Nah, yang disebut dengan matriks diagonal yaitu yang 1, 4, dan 1 ini ya teman-teman. Kemudian contoh lagi, matriks D diagonalnya yaitu 3, 0, dan 0. Kemudian matriks identitas disimbolkan dengan huruf I kapital. Pada matriks identitas ini, elemen diagonal utamanya semua bernilai 1. Sebagai contoh, perhatikan berikut ini. Nah, pada matriks I ini, diagonal utamanya adalah
yang bertanda merah ini ya teman-teman. Dan contoh yang kedua ini, diagonal utamanya yaitu yang elemennya 1, 1 atau yang bertanda merah seperti ini. Kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga ada dua jenis, yaitu yang pertama, matriks segitiga atas atau disimbolkan dengan huruf U besar, dan yang kedua, matriks segitiga bawah atau disimbolkan dengan huruf L besar. Pada matriks segitiga atas ini, elemen-elemennya di bawah diagonal utama semua bernilai 0. Sebagai contoh, seperti berikut ini. Matriks segitiga atasnya yaitu yang bertanda merah ini ya teman-teman. Kemudian untuk matriks segitiga bawah atau yang disimbolkan dengan huruf L besar. Sebagai contoh, yang disebut dengan matriks segitiga bawah yaitu elemen-elemen di atas diagonal utama semua 0. Jadi matriks segitiga bawahnya yang bertanda merah ini ya teman-teman. Submateri yang terakhir yaitu kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemennya yang seletak bernilai sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui matriks A seperti berikut dan matriks B seperti ini. Kedua matriks ini sama karena elemen pada matriks B sin pi per 6 itu sama dengan sin 30 derajat. Sin dari 30 derajat adalah setengah. Kemudian pada matriks B, baris kedua kolom pertama yaitu yang akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi elemen pada baris kedua kolom ke-1 sama dengan matriks A baris kedua kolom pertama. Nah, untuk lebih memahami materi matriks yang sudah kita bahas tadi, kalian silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih kurang dimengerti, silahkan kalian menuliskan komentar di bawah video ini ya. Sekian materi matriks bagian pertama yang kita bahas pada video kali ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran materi matriks bagian kedua yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.